Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, saudaraku semuanya, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita nikmat waktu luang, nikmatnya badan yang sehat, dan nikmat yang lainnya. Maka kita harus mensyukurinya semuanya itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas kerja keras kita semuanya taat kepada Nabi kita Muhammad, nantinya kita diberikan syafaat pada hari akhir kelak, di mana tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu kamislihi nahli. Orang yang beriman itu laksana lebah. Teman-teman sekalian, ternyata orang yang beriman itu memiliki sifat seperti halnya lebah. Nah, kok lebah seperti apa kira-kira? Mari kita simak satu persatu. Jadi yang pertama, orang yang beriman itu yang diambil pasti yang baik-baik. Seperti halnya lebah, dia hanya mengambil madu untuk menjadi makanannya, untuk menjadi santapannya, untuk menjadi pencernaan hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Nah, sifat orang yang beriman itu hanya akan mengambil sesuatu yang hanya menjadi haknya, yang halal dan juga baik. Dia tidak akan mungkin mengambil dari harta yang haram, tidak mungkin mengambil dari harta curian, rampasan, atau hasil perampok, hasil judi, hasil minuman keras, hasil dari menjual babi, anjing, dan lain sebagainya. Tentu tidak demikian. Karena orang yang beriman itu tahu, memiliki hujah, memiliki dasar agar dia selalu mengambil yang baik. Seperti halnya tawon, lebah itu, dia hanya mengambil yang baik-baik untuk menjadi makanannya. Nah, kemudian yang kedua, apa sifat tawon itu? Apa sifat orang beriman itu? Yaitu yang dihasilkan berupa madu. Yang dihasilkan dari perbuatan orang yang beriman itu menarik, menyenangkan ya. Dari tutur katanya bagus, tingkah lakunya bagus, kalau berbicara dia tidak menyakiti, banyak pertimbangan ketika ia mau berbicara. Bahkan ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang beriman itu hanya akan bicara yang baik atau diam. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang beriman itu memiliki sifat dimanapun dia berada, dia tidak pernah mengganggu. Seperti halnya tawon, lebah itu ya.
dimanapun tempat ia hinggap, dia tidak pernah mematahkan, di daun, di dahan, atau dimanapun saja. Jadi orang yang beriman itu tahu di mana dia berada. Di tempat orang yang sesama muslim, dia menyenangkan. Di tempat orang yang non-Islam, dia bisa menjaga karena tahu aturan-aturan batasan agamanya seperti apa. Dimanapun dia berada, dia pandai dalam menempatkan dirinya. Nah, kemudian yang keempat, sifatnya orang yang beriman itu apabila dia diganggu, ia akan berusaha membela sekuat tenaganya, baik dengan harta, dengan jiwa, dan bahkan nyawa menjadi taruhannya. Seperti hanya tawon itu, jika diganggu, ia akan berusaha untuk mengejar orang yang mengganggu sampai kemanapun. Waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi janganlah kamu melampaui batas, karena Allah tidak menyukainya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 190 itu sudah jelas itu ya. Jadi orang yang beriman ketika agamanya diganggu, ia akan membela diri, ia akan jihad fi sabilillah, baik dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dengan apapun yang ia bisa lakukan. Itulah beberapa ciri sifat orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan kita sahabat-sahabat yang beriman, keluarga yang beriman, dan hati yang selalu beriman, yang lurus, yang teguh, yang selalu ingat Allah, dan yang bersih dari kesyirikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.